Pada video kali ini, kita akan belajar tentang dua jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pernahkah kalian melihat orang tua kalian menabung di bank? Menurut kalian, kemana uang yang kita tabung itu pergi? Apakah cuma disimpan begitu saja? Jika ada orang yang membutuhkan uang untuk membangun usaha, membeli motor, atau keperluan lainnya, dari mana mereka bisa mendapat bantuan dana? Mari kita cari tahu bersama lewat materi hari ini. Kita akan belajar bagaimana lembaga keuangan bekerja dan kenapa mereka penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu lembaga keuangan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1987, pengertian lembaga keuangan adalah badan yang mempunyai kegiatan atau aktivitas di bidang keuangan. Lembaga keuangan memegang peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Mereka bertindak sebagai jembatan antara kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkannya. Keberadaan mereka sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, penyalur atau perantara kredit, pencipta uang giral, dan pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran serta sebagai pengedar uang. Bank mempunyai tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyalur dana, dan pelayanan masyarakat, dengan memberikan berbagai jasa keuangan, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, kartu kredit, dan lain-lain. Dalam menjalankan kegiatannya, bank berpegang pada beberapa prinsip penting, yaitu kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, bank umum milik negara. Kedua, bank umum milik swasta nasional. Ketiga, bank umum milik swasta asing. Dan yang keempat adalah bank umum milik campuran, yaitu gabungan antara pihak swasta nasional dan asing. Berdasarkan tugas dan fungsinya, bank dibedakan menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank mempunyai 2 jenis kegiatan utama, yaitu kredit aktif dan kredit pasif. Kredit aktif adalah kegiatan bank untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, kredit pasif adalah kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat. Ada beberapa jenis kredit aktif, di antaranya, kredit rekening koran, kredit reimburse, kredit aksep, kredit dokumenter, dan kredit jaminan surat berharga. Kredit rekening koran adalah pinjaman yang langsung masuk ke rekening nasabah, dan bisa dipakai kapan saja. Seperti saldo yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Kredit reimburse atau letter of credit, biasanya dipakai dalam perdagangan luar negeri. Bank membayar barang yang dibeli oleh nasabah, lalu nasabah mengganti ke bank. Kredit aksep adalah kredit yang diberikan dengan menerbitkan wesel, semacam surat perjanjian utang yang bisa diperjualbelikan. Kredit dokumenter adalah kredit yang diberikan setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sudah disetujui oleh kapten kapal atau perusahaan pengangkut. Kredit jaminan surat berharga terjadi ketika nasabah menjual surat berharganya ke bank, dan surat itu dijadikan jaminan pinjaman. Selain menyimpan uang dan memberi pinjaman, bank juga mempunyai banyak layanan lain yang disebut jasa-jasa perbankan sebagai berikut. Yang pertama, transfer uang, yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah. Kedua, melakukan inkaso, atau penagihan, yaitu pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau akseptasi kepada pihak lain. Ketiga, menerbitkan kredit card atau kartu kredit yang berfungsi sebagai alat pembayaran apabila nasabah melakukan transaksi pembelian. Keempat, traveler's check, yaitu sejenis cek yang dikeluarkan bank untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi-transaksi selama mereka dalam perjalanan. Kelima, jasa pembayaran, seperti jasa pembayaran rekening listrik, telepon, uang sekolah atau SPP, pembayaran pajak, dan pembayaran uang denda. Keenam, clearing, yaitu proses penyelesaian pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain bank, ada juga yang disebut lembaga keuangan bukan bank, atau disingkat LKBB. LKBB adalah semua lembaga, atau badan usaha yang menjalankan aktivitas keuangan, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat, menerbitkan surat berharga, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. LKBB tidak memiliki lisensi sebagai bank, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan kegiatan perbankan. Contohnya tidak bisa menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro dan deposito. Berikut ini adalah beberapa lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Pertama, pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Kedua, asuransi, yaitu lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Ketiga, koperasi, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Keempat, perusahaan umum pegadaian, yaitu perusahaan umum milik pemerintah yang memberikan pinjaman uang yang besarnya tergantung pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak, seperti perhiasan emas dan perak, barang-barang elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, maupun barang tidak bergerak, contohnya tanah dan bangunan. Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi. Salah satu peran utamanya adalah menjadi perantara antara pihak yang mempunyai uang dan pihak yang membutuhkan uang. Uang yang ditabung oleh masyarakat dikumpulkan oleh lembaga keuangan, kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. Dengan cara ini, uang terus berputar.
Ekonomi jadi lebih aktif dan lancar. Lembaga keuangan membantu mengurangi ketimpangan pembangunan, karena semua orang, termasuk masyarakat kecil bisa ikut menabung atau meminjam uang untuk kebutuhan hidupnya. Lembaga keuangan juga menjadi salah satu sarana utama agar ekonomi bisa berjalan lancar dan terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari dunia IPS.